Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokah Saadah, NPM 22010012, kelas 6 TIP 1, jurusan Teknik Informatika. Saya ingin mempresentasikan 3 file script ya, dengan 2 sampel video yang akan saya bandingkan. Langsung aja ya. Pertama, buka Visual Studio-nya dulu. Di sini saya sudah mempunyai filenya ya, script filenya ya, dan ada 2 sampel video yang akan saya gunakan, Ven 2 dengan VTest. Oke, langsung aja kita ke script yang pertama. Nah, script pertama ini adalah optical flow dengan Lucas Kanade ya. Kode ini adalah untuk melacak pergerakan titik-titik fitur dari satu frame ke frame berikutnya dalam video. Nah, langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama nih, ya untuk membaca video ya, menggunakan CV2 video capture. Lalu kita menggunakan ya CV2 good feature race to track, yaitu untuk mendeteksi titik fitur yang akan dilacak. Lalu kita gunakan CV2 Calx Optical Flow Relic, yaitu untuk menghitung pergerakan fitur antar frame. Lalu nanti gambarnya akan dibuat vektor ya, pergerakan pada frame untuk visualisasi. Nah, untuk menampilkan hasilnya menggunakan CV2 Insole. Langsung aja ya, run. Nah, titik merah dalam gambar, nih ya, dalam video maksudnya, adalah hasil deteksi fitur menggunakan CV2 Good Features to Track yang menggunakan metode Tomasi Corner Detector ya. Nih, hanya titik dengan kontras tinggi dan sudut tajam yang terdeteksi, misalnya pada tepi bangunan ya, pada tepi bangunan, lalu kendaraan, atau ada nanti saya menggunakan sampel kedua tadi, nanti hewan ya, terus dan beberapa bagian orang yang memiliki fitur khas. Nah, tapi tidak semua gambar memiliki fitur yang cukup kontras untuk dideteksi. Nah, ini garis-garis hijau ini menunjukkan vektor pergerakan dari fitur yang terdeteksi optical flow. Dihitung menggunakan metode Lucas Kanade dengan fungsi CV2 Calx Optical Flow Relic. Nah, setiap garis itu menghubungkan posisi awal fitur pada frame sebelumnya dengan posisi barunya nih. Ya, ya kan yang pada frame sekarang. Nah, kenapa ada orang yang tidak terdeteksi nih? Ada orang yang, nah, nih, jadi itu tidak semua bagian tubuh manusia memiliki tekstur yang cukup kuat untuk dideteksi sebagai fitur. Area dengan warna seragam atau tekstur halus sulit terdeteksi. Kan? Terus, hmm, jika seseorang berjalan melewati titik fitur yang sudah terdeteksi sebelumnya, sistem akan mencoba menyusunnya ke fitur terdekat yang ada di area yang sama nih. Kayak gini kan titiknya nih. Kan awalnya di ini ya, di sini ya nanti. Ini awalnya di sini nih. Nanti ada orang. Nih, nih ya contohnya. Nih, dia akan ke eh, titik fiturnya tuh akan ke fitur terdekat yang ada di area yang sama. Jadi setiap orang ada yang lewatin, dia akan ke fitur yang terdekat ya. Makanya efek ini disebut drift, di mana titik yang seharusnya tetap di lokasi tertentu malah bergeser ke tempat lain. Oke, kita bandingkan ya hasilnya dengan sampel kedua, hasil videonya. Sekarang, ya kan, kita buka di sini. Running.
Nah, kita bandingkan ya hasilnya ya. Nah, nih, kita bandingkan ya. Jadi, yang pada gambar pertama ini, perbedaannya tuh, em, titik fiturnya tuh tersebar lebih banyak ya di bangunan dan jalanan. Terus, garisnya lebih pendek dan acak menunjukkan pergerakan kecil. Lalu, untuk efek dripnya tuh, beberapa titik mengalami drip nih, kayak perubahan nih. Dia ke baru nih, pindah lagi ke sini. Itu mengalami drip kecil akibat occlusion ya. Terus beberapa orang tidak memiliki titik fitur karena pakaian polos atau pencahayaan. Sedangkan di sini, gambar kedua itu, ya, banyak titik fitur pada kendaraan, ya kan? Ini kendaraan ya. Dan tepi pohon dan hewan. Terus, ya kan? Nih, kita run lagi. Terus garis tuh lebih panjang dan terarah. Ya kan tadi sebelumnya udah lihat kan dia lebih panjang dan terarah. Menandakan pergerakan yang lebih besar, misalnya kendaraan yang bergerak lebih cepat. Terus drip lebih signifikan, terutama pada bagian kendaraan nih. Dan trip nih langsung pindahkan dripnya nih. Ya titik merahnya tuh langsung pindah ke kendaraan ya. Yang tadinya di sini jadi pindah ke sini. Terus beberapa hewan tidak memiliki banyak titik fitur karena warna atau tekstur kurang kontras nih. Ya kan ini di belakang juga nggak ada titik, dia cuma ada titik tiga nih dia. Tuh, dua, tiga. Tapi ketika pria tersebut melewati titik, maka dia titiknya akan ke pria ini. Ya kan tadi? Nah, pindah. Nah, yang di mobil jadi pindah ke sini. Oke. Ini kan? Nih, ada mana di sini titik merah. Ketika pria ini melewati, nih. Oke, selanjutnya. Jadi kesimpulannya ya pada eh, dua gambar ini ya, kesimpulannya adalah pergerakan di gambar kedua lebih besar ya, lebih besar. Gambar kedua tuh ini besar, terlihat dari garis hijau yang lebih panjang kemungkinan karena kendaraan yang bergerak lebih cepat dibanding orang yang berjalan di gambar pertama. Terus optical flow-nya ini, optical flow-nya tuh lebih stabil di gambar pertama karena ada banyak tepi bangunan yang kuat sebagai titik referensi. Ya kan? Terus gambar kedua tuh memiliki lebih banyak nos, misalnya debu, ya kan? Debu, debu di jalanan dan pergerakan hewan yang acak yang mungkin menyebabkan beberapa kesalahan tracking. Terus efek drip ini lebih terlihat di gambar kedua, terutama pada area pohon dan kendaraan. Jadi itu hasil ini menunjukkan bagaimana lingkungan, kecepatan objek, dan tekstur mempengaruhi hasil optical flow. Nah, langsung tidak kan? Ya, perbedaan hasilnya. Ben- eh, Ya kan? Nih, ini gambar pertama ya. Ini gambar pertama. Kita ke gambar kedua. Jadi, nih. Dan di sini tuh gambar kedua banyak debunya nih. Debu. Oke. Nih, misalkan disampingkan ya perbedaannya. Oke, langsung aja ya ke skip 2. Skrip 2 kita. Nah, skrip 2 ini adalah background subtraction dengan MLG2. Maksudnya adalah kode ini untuk mendeteksi perbedaan antara frame saat ini dengan latar belakang. Nah, langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama kita
membaca video terlebih dahulu ini menggunakan si video capture, lalu kita menggunakan si video bucket background subtraction MLG2, yaitu untuk membuat model latar belakang, lalu kita menetapkan metode apply ya, untuk mendeteksi perubahan pixel dibandingkan dengan latar belakang. Lalu kita tampilkan hasilnya menggunakan si video imsau. Kita langsung run aja. Nah, nih, kenapa dari bintik-bintik putih ini ada ya di sini tuh. Ada di sini ada banyak bintik-bintik putih ya. Di sini nih, di sini. Ya karena metode MEGO2 itu digunakan untuk pemisahan latar belakang, tapi bisa menghasilkan loss berupa bintik-bintik putih kecil jika parameternya defaultnya tidak disesuaikan. Ini bisa terjadi karena sensitivitasnya terlalu tinggi, sehingga perubahan kecil dalam cahaya atau tekstur dianggap sebagai perbedaan signifikan. Terus, noise dari video itu sendiri, misalnya karena kompresi atau resolusi rendah. Terus, kenapa nih objek ini uh, tidak sepenuhnya full putih? Karena, nih kan, karena saat seseorang bergerak, kadang mereka tidak sepenuhnya terdeteksi sebagai objek full putih. Hal ini terjadi karena shadow detection emoji 2 memiliki fitur deteksi bayangan yang menyebabkan beberapa bagian dari objek tampak abu-abu atau lebih gelap. Jadi kecepatannya tuh eh, pergerakan jika seseorang bergerak lambat, model bisa menganggapnya sebagai bagian dari latar belakang sementara, ya kan? Terus karena thresholding dinamis juga, emoji 2 secara otomatis memperbarui model latar belakang. Jika seseorang diam terlalu lama, sebagian dari mereka bisa dianggap sebagai latar belakang, ya kan? Nih. Lalu kita langsung aja bandingkan hasilnya dengan video kedua ya. Nih, nih hasilnya perbandingannya. Jadi dari gambar pertama dan kedua ya, ini bandingkan dulu. Jadi pada hasil pertama nih orang terlihat jel ini ya jelas sebagai objek yang terdeteksi. Terus nos berupa bintik-bintik terlihat cukup banyak di sekitar area gelap di sini. Dengan hasil yang kedua, terlihat adanya kendaraan besar, nih kendaraan besar dan beberapa objek lain yang dideteksi. Nos lebih terlihat terutama di sekitar kendaraan di bagian gelap gambar nih. Di banyak nih. Nih, kan? Nih. Terus nos tersebar di kedua gambar nih, di kedua gambar. Tapi distribusinya berbeda, ya kan? Sekarang nih. Ini distribusinya berbeda ya. Nih, nosnya ya, tuh, ya kan? Nah, jadi hasil background subtraction bervariasi nih, tergantung pada perubahan scan dan parameter deteksi. Langsung ke script 3 ya, lanjut. Script. Oke, kita hmm, jadi script 3 ini adalah yaitu YOLO ya, YOLO 8. Nah, kode ini tuh untuk mendeteksi dan melacak objek dalam video. Jadi, langkah-langkah utamanya adalah yang pertama, memuat model dulu. Ya, memuat model dulu. Lalu, kita menggunakan ini ya, si video capture untuk membaca video. Lalu kita menggunakan model frame untuk mendeteksi objek dalam setiap frame. Lalu kita gambar bounding box-nya di sini.
menampilkan tabel kelas serta tingkat kepercayaannya. Bukan di sini. Terus lalu tampilkan hasilnya menggunakan si video Excel. Langsung aja kita run. Nah, ini ya hasilnya nih. Menggunakan bounding box dan tingkat kepercayaan. Dan ini objeknya terdeteksi person ya. Dan ini truck. Nah, tapi di sini tuh ada nih. Dia salah mengklasifikasinya bahwa objek ini itu sebenarnya bukan burung ya. Juga ini sih tingkat kepercayaannya tuh rendah ya. Jadi eh, tidak meyakinkan bahwa ini adalah burung. Nih, tuh. Jadi persona tadi tulisannya burung jadi persona. Nah, ini dilihat dari tingkat kepercayaannya aja. Semakin dia rendah, maka dia tidak meyakinkan bahwa itu objeknya. Lalu kita langsung aja bandingkan hasilnya dengan video yang kedua. Jadi perbandingannya eh, dari hasil videonya, nah gambar ini ya kan, ini dia tingkat kepercayaan tuh 0,78 sampai 0,87 jadi itu lebih tinggi. Nah, rata-ratanya ya di sini. Terus 0,69 untuk pixel tracknya ini itu 0,9 sama, tetapi lebih rapi ya nanti sama yang di sini nih. Di sini juga ada track, dia ada track. Terus beat tadi yang aku bilang tadi, beat ini, beat tadi mana ya? Nih, beat ini tuh rendah dan kurang akurat. Jadi kayak tidak meyakinkan ya tadi. Terus kalau yang di sini, gambar ini, dia personnya tuh rata-rata lebih rendah. Terus untuk vehicle trucknya, um, belum lewat ya. Nanti saya jelaskan ketika udah lewat. Lalu animal cow, di sini tuh ada animal cow. Ah, kayak banyak yang salah. Ini kan kuda ya, how sheep cow. Jadi tuh sama aja kayak banyak yang salah deteksinya. Nah, ini truknya. Sama kan? Sama kayak di sini. Ya, kedeteksi benar bahwa ini adalah truk. Ceknya nih. Nih, truk kan? Truk. Jadi, deteksi manusia pada gambar tuh lebih baik dengan confidence tuh 0,78 sampai 0,87 ya di gambar dibandingkan gambar ini. Jadi ini tuh lebih baik ini dibandingkan gambar ini. Terus untuk deteksi kendaraannya juga hampir sama ya. Manifoldnya juga lebih rapi dalam gambar. Ini ya, nih, nih. Terus deteksi burung dalam gambar memiliki kombinasi rendah ya kan. Jadi kayak salah, memungkinkan salah. Terus tutorialnya kan eh, gambar di sini tuh banyak objek kayak manusia, sapi, kuda, truk. Sedangkan di sini tuh mayoritas manusia dan kendaraan. Terus di sini kondisinya tuh berkabut, kontras rendah. Sedangkan sini jelas dan lebih terang. Terus kesalahan klasifikasinya kan di sini kayak salah klasifikasi sapi atau kuda banyak yang kombinasi rendah. Burung juga iya kan. Terus posisi kameranya juga di sini jarak jauh, objek lebih kecil. Sedangkan ini sudut lebih tinggi, manusia lebih jelas. Jadi ya kesimpulannya, gambar perkotaan itu lebih baik dalam deteksi manusia dan kendaraan. Sedangkan gambar pedesaan itu lebih banyak kesalahan deteksi karena cahayanya buruk dan objek yang sulit dibedakan. Nah, hingga sini. Terus kita lanjut ke analisis perbandingan setiap script 3 ya.
tiga skrip tadi, itu setiap metode itu mempunyai akurasi, kecepatan, dan kelebihan dan kekurangan itu berbeda ya. Untuk yang tadi, skrip yang awal tadi itu dia akurasinya tuh medium, sedang, nah kecepatannya itu cepat. Untuk kelebihannya tuh efektif untuk melacak titik-titik fitur pada objek bergerak. Sedangkan kekurangannya tuh tidak tahan terhadap perubahan besar dalam scan atau pencahayaan ya. Sedangkan script 2 tadi nih tuh akurasinya tuh rendah, medium, kecepatannya sangat cepat, terus kelebihannya efisien dalam mendeteksi area gerakan dalam video statis, terus kekurangannya tidak bisa membedakan jenis objek yang bergerak. Lalu yang script 3 ini, YOLO ya, YOLO V8 tuh akurasinya tinggi, tapi kecepatannya lambat. Nah, kelebihannya dapat mendeteksi dan mengklasifikasikan objek dengan baik, tapi mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan lebih banyak daya komputasi. Nah, sekarang langsung ke pembahasannya. Optical flow ini bagus untuk pelacakan gerakan yang stabil, tetapi bisa gagal jika objek menghitung dari frame. Nah, sedangkan background subtraction efektif untuk mendeteksi pergerakan umum, tetapi kesulitan saat latar belakangnya itu berubah, kayak pencahayaannya ya maksudnya. Terus kalau Yellow V8 nih memberikan hasil terbaik dalam deteksi objektif, tapi itu membutuhkan komunikasi tinggi. Kayak tadi juga kan burung aja eh, kayak nggak meyakinkan bahwa itu burung. Lalu jadi kesimpulannya ya dari tiga file ini script, kesimpulannya jika ingin melacak pergerakan titik fitur, gunakan optical flow ya, titik fitur. Terus kalau pengen hanya perlu mendeteksi perbedaan antara objek dan latar belakang, maka gunakan background subtraction. Tapi jika membutuhkan deteksi dan klasifikasi objek yang akurat, maka gunakan YOLO V8. Ya kan, dari videonya aja em, masing-masing berbeda ya, dari script satu, script 2. Nih, ini kan script satu, vertical flow ya. Nih, ya kan. Ini yang background subtraction, ya kan. Nih, hasil juga beda ya hasil videonya dengan script. Ini yang pakai YOLO ya. Tapi tuh ya bounding boxnya tadi tuh kalau pakai YOLO bisa sih dia mengikuti bentuk non tubuh. Jadi kalau tubuhnya ini, ini tuh ngikutin ya kan. Sini lebih kecil tubuhnya, kalau kelihatan lebih kecil dia ngikutin, pokoknya ngikutin bentuk tubuh. Nggak cuma tubuh sih, pokoknya ngikutin bentuk objeknya lah, kayak truk nih, gitu. Nah, cukup sekian dari presentasi saya, hasil dari bandingin video sampel satu dengan sampel 2 terus bandingin video dari tiga skrip tersebut ya, terus eh, mempresentasikan tiga file script dan penjelasan tentang video, ya kan? Cukup sekian ya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.